Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pada pertemuan yang pertama itu sudah membahas tentang teori pembangunan dan isu. Jadi kita ketahui bahwa pembangunan itu adalah suatu perubahan menuju perubahan sistem ekonomi dan budaya yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan suatu bangsa. Sedangkan isu itu adalah peristiwa atau kejadian akan yang akan terjadi di masa datang maupun yang tidak, dan isu ini berupa masalah, perubahan atau peristiwa suatu kebijakan atau nilai. Jadi pada hari ini selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup, konsep dan paradigma pembangunan. Ruang lingkup, konsep dan paradigma pembangunan ini harus dipahami dengan benar agar kita tidak akan keluar dari rel kajian pembangunan yang sedang kita bahas. Demikian juga kita akan lebih fokus mendalami apa itu pembangunan. Kita mulai dari ruang lingkup pembangunan. Teori pembangunan dapat dikelompokkan dalam dua paradigma, yaitu modernisasi dan ketergantungan. Ini menurut Llewellyn dan Larraín. Paradigma modernisasi termasuk teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan mikro tentang nilai individu yang menunjang proses perubahan tersebut. Paradigma ketergantungan mencakup teori keterbelakangan, underdevelopment, ketergantungan, dan sistem dunia sesuai dengan klarifikasi Larraín. Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh dilihat dari konsep yang statis. Sehingga pembangunan ini dia bergerak terus sesuai dengan perkembangan yang ada. Pembangunan juga mengandung orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir. Jadi dia tidak berhenti pada suatu masa, tetapi terus bergerak dengan melakukan perubahan-perubahan dari saat sekarang sampai dengan di masa yang akan datang. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial itu merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Perubahan budaya juga ini menyangkut hasil-hasil pemikiran manusia pada saat sekarang dengan mempelajari apa yang sudah dihasilkan sebelumnya. Pembangunan itu menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosial. Struktur sosial ini adalah merupakan tingkatan dalam masyarakat. Kita melihat seperti ada kasta, ya, ada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu sendiri. Ada derajat dan tingkatannya. Pembangunan itu tidak bersifat top down, tetapi tergantung dengan inner will atau kemauan dari dalam, berupa proses emansipasi diri. Jadi bukan top down dari atas ke bawah, tetapi adalah
kemauan dari dalam individu maupun kelompok, dan merupakan perubahan atau proses emansipasi diri. Partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembangunan hanya mungkin terjadi karena terjadi proses pendewasaan. Jadi manusia harus dapat beradaptif dengan perkembangan yang ada, sehingga memerlukan kreativitas, inovasi-inovasi baru, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik ke depan. Pembangunan juga merupakan proses untuk melakukan perubahan. Jadi di dalam pembangunan itu harus terjadi perubahan dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Dalam hadits Nabi juga kita bisa kutip, Nabi mengatakan bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita adalah orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini sama dengan kemarin, berarti orang yang merugi. Dan hari ini lebih jelek dari hari kemarin adalah orang yang celaka. Nah, serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosial klasik oleh Durkheim, Weber, dan Marx. Pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya, ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi, menurut Nugroho dan Rohmin Dahuri. Jadi dalam pembangunan itu ada upaya terkoordinasi dari berbagai pihak stakeholders, sehingga terjadi alternatif atau solusi di dalam meningkatkan pembangunan itu sendiri. Jadi di dalam koordinasi itu berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan yang telah dibahas sebelumnya. Jadi dalam pembangunan untuk mencapai ke arah yang lebih baik, maka dibutuhkan perencanaan yang lebih matang. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi di dalam kita membangun itu harus banyak alternatif, solusi-solusi yang ditawarkan. Apabila alternatif A tidak terjadi, maka menggunakan alternatif B. Dan pembangunan itu berorientasi kepada keberagaman, beragam, jadi tidak seragam. Dan di dalamnya menuntut terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya, yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Jadi juga dibutuhkan regulasi atau hukum yang akan menjaga sehingga apa yang ingin dikerjakan itu sesuai rel yang ada, yang dapat menjadi pedoman bagi semua orang di dalam melaksanakan alternatif atau di dalam melaksanakan koordinasi di dalam rangka terjadinya perubahan dalam pembangunan. Tema ketiga adalah mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi pada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.
Jadi harus di dalam pembangunan begitu ada permasalahan dicari solusinya, dan juga dia harus menerapkan nilai-nilai moral dan etika. Siagian memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi di dalam pembangunan itu ada usaha untuk terjadinya pertumbuhan dan perubahan yang berencana. Kemudian Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian lebih sederhana sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Jadi pembangunan itu tidak bisa dipisahkan dari perencanaan yang dilakukan agar terjadi kemajuan dari sebelumnya. Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Nah, jadi awal-awal pemikiran perkembangan itu juga ada terjadi perubahan. Demikian juga modernisasi dan industrialisasi. Tetapi tentu ini berbeda, karena kalau pembangunan itu lebih terjadinya suatu kemajuan yang tidak menyebabkan hal-hal yang lainnya atau yang dampak negatifnya ini dikurangi dibandingkan dengan industrialisasi, perkembangan dan sebagainya yang berdampak negatif. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan dan modernisasi mengandung unsur perubahan. Jadi terjadi perubahan, tetapi seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada ekses-ekses atau dampak dari adanya modernisasi, industrialisasi, dan sebagainya. Keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipal karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas, dan hakikat yang berbeda, serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Jadi ini menyangkut keseluruhan sistem dari seluruh sistem yang ada. Portes 76 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi terjadi perubahan ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Menurut Dedi, bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Jadi melalui perencanaan yang baik dengan membuat kebijakan-kebijakan dan strategi sehingga
pembangunan itu dapat dicapai. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Nah, kita bisa lihat di dalam PDRB Provinsi Gorontalo untuk kontribusi pertanian itu masih sebesar 38%. Sedangkan industri dan jasa ini masih kurang dari 10%. Oleh karena itu, ke depan ini struktur ekonomi ini harus berubah, di mana sektor industri jasa ini harus terus ditingkatkan agar pertumbuhan PDRB kita semakin tinggi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran, melalui pemerataan, memperoleh akses terhadap sumber daya sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Jadi harus indeks Gini ini harus semakin kecil. Bila indeks Gininya semakin besar, berarti distribusi kemakmuran ini semakin timpang. 20% kelompok menengah ke atas ini pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan masyarakat 20% di tingkat bawah. Transformasi budaya sering dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat. Jadi ada perubahan nilai dan norma yang ada di masyarakat ini merupakan transformasi budaya, seperti perubahan spiritualisme ke materialisme, sekularisme, pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Kita lanjutkan ke konsep pembangunan. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan, perbaikan, progres, pertumbuhan, dan diversifikasi. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Dan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat, meliputi segala aspek, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya. Dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan mengarah pada perbaikan. Para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari tradisional menjadi modern yang ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern menggantikan alat yang tradisional. Jadi bukan hanya sektor pertanian saja yang berubah, tetapi juga sektor lainnya.
Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Pembangunan diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan yang menjadi lebih baik. Perubahan menuju ke arah peningkatan keadaan semula. Tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya sehingga belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Jadi pertumbuhan seperti ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu harus terus ditingkatkan dan terus dijaga agar terjadi berdampak pada sektor-sektor lainnya, sektor-sektor pembangunan lainnya. Nah, sehingga pembangunan ini akan terus bergerak menjadi lebih baik. Pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan, expansion atau peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Dari sejarah perubahan dalam mengkonseptualisasikan pembangunan, terdapat berbagai variasi cara mendefinisikan pembangunan. Mula-mula pembangunan diartikan dalam arti ekonomi, namun berkembang pemikiran bahwa pembangunan tidak hanya bidang ekonomi, tetapi juga dalam konsep yang dinamis dan bersifat multidimensional. Kehidupan manusia seperti perubahan politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik juga harus, ini sangat penting, di mana politik ini merupakan bagaimana politik atau kemauan kelompok-kelompok di dalam masyarakat itu dapat meningkatkan kemajuan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu, di mana kita tahu politik ini bagaimana menggunakan kekuasaan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian juga dengan sosial budaya yang diharapkan terjadi perubahan. Berbagai istilah yang sering digunakan saling bergantian dalam menjelaskan pengertian pembangunan, seperti perubahan, pertumbuhan, kemajuan, dan modernisasi. Istilah tersebut tidak sama makna dari arti pembangunan, karena pembangunan merupakan rujukan semua yang baik, positif, dan menyenangkan. Sementara pertumbuhan, perubahan, kemajuan, modernisasi dapat saja terjadi tanpa unsur pembangunan. Arti hakikat pembangunan pada dasarnya menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti menunjang kelangsungan hidup, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri,
adanya perasaan yang layak, menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain, kebebasan atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan. Arti pembangunan yang paling dalam adalah kemampuan untuk mempengaruhi masa depannya, mencakup kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang, dan saling ketergantungan. Proses pengertian pembangunan juga sebagai suatu proses akan terkait dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Jadi di dalam pembangunan itu terdiri dari berbagai sistem, di mana subsistem dari bagian sistem ini saling mempengaruhi. Dan apabila salah satu subsistem itu tidak berjalan dengan baik, akibatnya sistem itu akan mengalami ketidaklancaran, atau sistem itu tidak akan bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Easton, proses sistemik paling tidak terdiri atas 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konversi. Kedua, proses konversi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga adalah output. Jadi ada input, kemudian diproses, menghasilkan output sebagai hasil dari konversi yang dilaksanakan. Selanjutnya output ini berproses menghasilkan outcomes atau hasil. Dan hasil ini berproses akan berdampak kepada yang lebih makro lagi. Jadi ini merupakan kinerja, ya, indikator kinerja dari input kemudian diproses menjadi output berproses menjadi outcomes, dan outcomes berproses menjadi impact atau dampak. Nah, sehingga pembangunan itu dapat mengalami kemajuan yang ingin dicapai. Secara ilmu pembangunan ekonomi politik dapat diklasifikasi secara sosiologis ke dalam 3 kategori. Yang pertama, masyarakat yang masih bersifat tradisional, kemudian masyarakat bersifat peralihan, dan masyarakat maju. Ketiga kategori tersebut saling berkaitan karena berada dalam satu negara. Semua negara di dunia mempunyai 3 kategori tersebut, meskipun dalam negara modern sekalipun. Hanya dalam negara maju lebih mempunyai kondisi sosial yang stabil bila dibandingkan dengan kategori yang pertama. Jadi di dalam masyarakat atau di dalam suatu negara itu masih terdapat masyarakat yang tradisional, kemudian peralihan, dan masyarakat maju. Dan ini terjadi perubahan dari tatanan kehidupan masyarakat ini. Yang tradisional ini akan berubah ke peralihan sampai ke masyarakat maju, dan dia berkembang terus menerus. Selanjutnya kita membahas paradigma. Nah, paradigma pembangunan disusun oleh para teoritisi dan perencanaan pembangunan. Ini berputar kepada pendekatan teoritis dan keilmuan daripada sebuah kajian konseptual yang lebih mengacu kepada praktek. Pendekatan pembangunan diwarnai dengan pendekatan ekonomi, seperti pemikiran Adam Smith yang mengajarkan tentang pasar dengan invisible hand-nya. Jadi bagaimana
Di dalam pembangunan itu yang menentukan adalah pasar dan pemerintah membuat kebijakan yang tidak begitu dominan, dan yang mengatur pasar ini adalah tangan yang tidak bisa dilihat. Jadi ini Adam Smith ini lebih kepada kebebasan, ya, atau adanya intervensi atau kebijakan yang minimal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian David Ricardo ini dengan perdagangan bebas antar negara dan keunggulan komparatif. Jadi masing-masing negara itu punya keunggulan masing-masing, dan keunggulan ini yang harus dikembangkan agar supaya negara yang satu akan melakukan perdagangan dan mengambil manfaat dari keunggulan komparatif tersebut. Kemudian Karl Marx dengan ekonomi terpimpin. Nah, ini ekonomi di dalam negara itu dikuasai oleh pemerintah yang lebih dominan. Kemudian John Maynard Keynes ini lebih kepada kebebasan dan pengaturan oleh pemerintah. Jadi perpaduan antara kebebasan dan pengaturan. Jadi tidak dibebaskan secara bebas seperti pendapat Adam Smith, tetapi harus ada pengaturan, misalnya di dalam penetapan harga minimal yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kontemporer teori tarikan besar. Jadi terjadi gerak tarik-menarik dari berbagai sektor, dan salah satu sektor yang dikembangkan seperti infrastruktur yang akan menarik sektor-sektor lainnya menjadi maju. Kemudian pertumbuhan seimbang, balance growth, ini pertumbuhan semua sektor dan wilayah ekonomi pada tingkat proporsional yang sama. Jadi semua sektor itu dikembangkan seimbang. Pendekatan politik kulturalis, yakni percaya bahwa kemajuan bisa diperoleh dengan injeksi nilai-nilai maju, biasanya mengacu kepada nilai negara maju sendiri. Kultural, yakni budaya atau nilai-nilai yang harus dikembangkan sehingga terjadi perubahan pembangunan itu sendiri. Strukturalis, percaya bahwa perubahan secara struktur yang bisa membuat negara berkembang menjadi maju. Jadi dalam negara ada struktur sosial, masyarakat dan sebagainya, ini yang harus dikembangkan. Struktur yang tidak benar bukan nilai yang tidak benar. Jadi struktur di dalam masyarakat ini juga harus diperhatikan, harus dikembangkan di manajemen sedemikian rupa sehingga antara struktur yang satu dengan lainnya ini akan sejalan. Pada akhirnya merupakan akumulasi pendekatan saling melengkapi dan tidak perlu saling dipertentangkan. Jadi
pendekatan pembangunan ini diharapkan saling melengkapi dan tidak saling dipertentangkan. Jadi kita melihat bahwa pada paradigma ini terjadi sektor-sektor, kemudian seterusnya ini dikelola sedemikian rupa sehingga tidak melihat salah satu sektor, tetapi semua sektor dikembangkan. Pendekatan tersebut dalam pengembangannya dalam kebijakan pembangunan cenderung bersifat sektarian atau sangat menonjolkan salah satu dan mengabaikan yang lain. Jadi paradigma ini pada awalnya lebih kepada pendekatan sektoral, yang lain merasa lebih unggul daripada yang lain. Pendekatan ini sangat khas ilmuwan. Seorang ilmuwan selalu memiliki kecengkaan untuk menerapkan pendekatan yang dikuasainya, meski tidak bersifat komprehensif, untuk mendapatkan pengakuan bahwa pemikiran tersebut memang unggul. Pendekatan ini cukup berbeda dengan pendekatan manajemen yang bersifat memadukan seluruh pendekatan yang ada, menyusun dalam tatanan praktek dengan berusaha membuatnya tidak tumpang tindih. Nah, jadi paradigma ini pada awalnya tadi secara sektoral, jalan sendiri, tetapi kemudian lahir pendekatan manajemen yang lebih bersifat memadukan seluruh pendekatan yang ada, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Pendekatan manajemen ini lebih mampu mendekati permasalahan dan menemukan solusi yang bersifat win-win. Pendekatan ekonomi dan politik biasanya bersifat zero-sum game, permainan jumlah nol. Peter Drucker menyatakan bahwa only management and management alone that can create values and therefore economic prosperity. Jadi menurut Drucker, manajemen ini yang sangat penting dan dapat menciptakan nilai dan kesejahteraan ekonomi. Jadi pendekatan manajemen, kalau sebelumnya pendekatan secara sektoral. Jadi ini paradigma pembangunan, ya. Terjadi perubahan. Masyarakat modern adalah masyarakat yang telah berubah dari masyarakat paguyuban menjadi masyarakat organisasi. Melalui organisasi, masyarakat mengembangkan kompetensi dan keunggulan untuk bersaing dengan organisasi lain di dalam negara antar negara. Pada akhirnya kompetisi antar negara bukan terjadi antar negara itu sendiri, melainkan antara organisasi di dalam negara, yaitu organisasi publik, organisasi bisnis, organisasi nirlaba. Menguatnya kompetisi bisnis di dalam kompetisi global mendorong organisasi bisnis sebagai ujung tombak persaingan global. Hanya manajemen yang memampukan organisasi membentuk dirinya sebagai organisasi, bukan hanya sekedar gerombolan orang-orang, dan kemudian mengkreasikan nilai yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, jadi paradigma pembangunan ini yang terakhir adalah perubahan atau digunakannya manajemen yang melibatkan keterpaduan seluruh sektor untuk terjadi perbaikan di dalam pelaksanaan pembangunan yang tadinya ini masih secara sektoral.
Pendekatan manajemen ini dimulai dengan menyusun visi, misi, kemudian tujuan, strategi, tujuan, sasaran, strategi, dan aksi pembangunan. Visi adalah arah mana kita hendak pergi, dan visi kita di dalam pembangunan adalah rakyat yang makmur, mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Misinya adalah keberadaan kita sebagai bangsa. Misi pembangunan Indonesia adalah sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat di dalam kerangka kehidupan umat manusia. Visi misi pembangunan Indonesia harus sama bagi setiap organisasi dan masyarakat. Namun aspirasinya dapat berlainan sesuai dengan tempat dan kondisi masing-masing. Jadi visi ini sangat penting, di mana ini yang kita akan tuju secara bersama. Kemudian dia di breakdown dalam misi. Nah, misi ini yang dijalankan agar supaya visi ini dapat terwujud. Jadi semua visi dan misi ini menjadi tujuan secara bersama untuk dicapai oleh setiap masyarakat atau organisasi yang ada di masyarakat, walaupun mereka mempunyai visi misi organisasinya masing-masing, tetapi visi misi secara keseluruhan dari negara ini yang akan diwujudkan. Jadi masing-masing visi ini dia akan sinergi antara satu dengan yang lain, sehingga apa yang menjadi visi misi secara garis besar, secara umum itu dapat diwujudkan. Jadi ini yang dapat kita pelajari dari pertemuan kita yang kedua ini, yang tadi sudah membahas ruang lingkup, konsep, dan paradigma pembangunan, agar kita paham secara betul dan kajian kita tidak keluar dari konsep, ruang lingkup, konsep, dan paradigma pembangunan. Demikianlah pertemuan kita pada pertemuan kedua yang membahas tentang ruang lingkup, konsep, dan paradigma pembangunan. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalami lagi tentang teori dan isu pembangunan ini dengan membahas teori modernisasi yang merupakan bagian dari teori pembangunan. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.